Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki data-data yang tidak sinkron ataupun hal-hal teknis lainnya. Yang pertama, kita lihat bahwa laporan keuangan kita ada laporan laba rugi. Nah, jadi laba rugi PT Sumber Rejeki ini ada laba rugi bersihnya 12.308.500. Kemudian neraca sumber rezekinya kita cek, dari kas, bank, kemudian lain sebagainya. Ini nilainya sebesar total harta Rp172.487.950.000. Kemudian total modal, total kewajiban dan modal Rp172.487.950. Artinya sudah seimbang dengan total harta 172.487.950. Kemudian akun yang penting lainnya yaitu ini laba tahun berjalan 12.308.500. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sudah melihat misalnya sudah membuat di Zahir, kemudian sudah dicek daftar semua jurnal transaksinya, semuanya misalnya sudah benar. Nah, ini standarnya bulan 1 tanggal 1 bulan 1 sampai 31 bulan 1. Oke. Nah, misalnya sudah dicek dengan kunci jawaban bahwa laporan keuangannya semuanya benar. Nah, kalau semuanya benar berarti kita akan mengecek laporan keuangan. Nah, misalnya laporan keuangan untuk laba rugi standar. Nah, bulan Januari, kemudian Januari. Oke. Nah, selanjutnya kita cek bahwa laporan laba ruginya, laba rugi bersihnya 12.308.500. Kemudian kita close. Nah, kita cek sekarang neraca standar. Nah, bulan Januari. Oke. Ketika kita cek di bulan Januari, ternyata laba tahun berjalannya tidak sinkron atau ada beberapa, misalnya persediaan barang dagangnya tidak sinkron, kemudian laba tahun berjalannya tidak sinkron, maka data ini perlu kita update atau kita perbaiki. Nah, cara memperbaiki supaya laba tahun berjalan tadi sama dengan laporan laba ruginya sejumlah berapa tadi? 12.308.500. Maka caranya pertama kita klik di data-data, kemudian klik di file, kemudian setup informasi perusahaan di sini. Nah, selanjutnya klik lanjutkan. Nah, di sini periode akuntansinya bulan Januari kita robah. Nah, bulan Januari, kemudian lanjutkan. Nah, periode akuntansinya pastikan Januari tahun 2021 atau tahun masing-masing, kemudian proses. Nah, setelah proses keluar layar utama ini lagi, kemudian kita akan membuat alat bantu. Alat bantu di sini kita isi alat bantu hitung ulang saldo akhir persediaan barang. Nah, pastikan tidak ada user lain. Iya. Nah, sedang menghitung ulang, kemudian klik OK. Nah, tahap selanjutnya klik file, kemudian alat bantu, kemudian hitung ulang saldo akhir akun. Nah, kemudian klik iya. Nah, sekarang kita lihat laporan neraca tadi yang laporan laba rugi tahun berjalannya, neraca standar. Nah, neraca standar kita lihat bulan Januari, oke.
Nah, sudah muncul laba tahun berjalan sebesar 12.308.500. Artinya ini sudah benar laporan keuangannya. Ya. Oke, begitu kira-kira tutorial cara kita mau membuat atau memperbaiki beberapa data yang tidak sinkron padahal jurnalnya tidak sama. Nah, selanjutnya cara menyimpan ke PDF. Ada juga yang beberapa bertanya kemarin, bagaimana Pak kita menyimpan laporan keuangan dengan PDF? Nah, klik kanan, kemudian di sini ada export. Nah, klik di PDF file. Nah, selanjutnya muncul di sini current page dan lain sebagainya. Nah, all, klik OK. Nah, kemudian kita simpan neraca standar, misalnya nama PT Sumber Rezeki, kemudian underscore nama masing-masing, kemudian dalam kurung taruh name. Nah, kemudian klik, misalnya saya simpan di folder download ini, save. Nah, udah tersimpan. Sekarang kita lihat hasilnya di download tadi. Nah, di neraca standar PT Sumber Rezeki nama. Nah, maka akan muncul laporannya dalam bentuk PDF ya. Oke. Kemudian kembali lagi ke Zahir, berarti laporan keuangan disimpan. Bapak ulangi, klik kanan, export, kemudian PDF file. Di sini ada banyak HTML, teks, BMP, TIFF, JPEG, Excel table, CSV dan lain sebagainya. Oke, kemudian kemarin juga ada yang bertanya. Kemarin kan kita mempunyai transaksi penjualan tunai ya. Kita lihat di sini. Transaksi penjualan tunai. Nah, misalnya adik-adik lihat di penjualan tunai, ini Pak, misalnya ini saya mau robah, ini kas bukan bank, atau sebaliknya muncul bank tapi mau dirubah ke kas ya. Nah, caranya di penjualan tunai tanggal 26. Nah, kalau misalnya adik-adik mau mengedit bukan dari jurnal ini tetapi dari daftar, misalnya penjualan tunai, berarti penjualan tunai itu bersumber dari faktur penjualan, maka kita klik di sini di penjualan. Nah, kemudian invoice penjualan. Nah, di sini kan ada daftar data. Klik di daftar data. Oke. Nah, kita lihat tadi yang tanggal 26. Klik di sini. Oke. Nah, kemudian cara merubahnya, misalkan kita mau tadi kode akun yang mau, misalnya adik-adik mau merubah ke akun bank atau ke akun kas. Nah, di sini kan munculnya nama akunnya bank. Kita pindah aja di sini menjadi kas, atau sebaliknya kalau misalnya adik-adik mau bank berarti pindah ke bank. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, kemudian jangan lupa direkam balik. Nah, ini salah akun, baca posting. Oke, nah selanjutnya kita misalnya komputer adik-adik mau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau mau dalam bahasa Inggris, klik file, kemudian bukan di setting, nah di bahasa. Nah, di bahasa kita bisa merubah ke bahasa Indonesia, bahasa Malaysia atau English. Nah, kalau klik English, maka yang muncul nanti di sini dalam bentuk bahasa Inggris semua ya. Dashboardnya dalam bahasa Inggris, menu-menunya semua dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya mau bahasa Indonesia, berarti tinggal kita pindah ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Perbaiki data atau laporan keuangan yang salah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.